Perseteruan antara Nikita Mirzani dan Fitri Saulteru tampaknya belum usai, mengingat keduanya terus saling membongkar aib di hadapan publik. Dalam langkah terbaru, Nikita pun sempat mengejutkan warganet dengan mengumumkan giveaway senilai 10 juta rupiah di media sosialnya, di mana giveaway tersebut ditujukan kepada siapa saja yang bisa memberikan informasi valid tentang keberadaan seorang laki-laki bernama Taufik. Lalu, seperti apakah respon Fitri Saulteru dengan pernyataan Nikita Mirzani itu? Seperti apa pula pernyataan Fitri Saulteru yang tampak mengingatkan Taufik dengan ancaman yang diduga dilakukan Nikita Mirzani? Dan seperti apa juga Rasman Arif Nasution sebagai tim kuasa hukum Fadel Bajide yang membenarkan soal langkah Fitri Saulteru yang akan memberikan keterangan terkait kasus Laura dengan Fadel Bajide, di mana keterangan yang Fitri berikan itu nantinya akan meringankan posisi Fadel pada kasus Laura. Dan bagaimana pula Marisha Ica yang juga mengungkapkan kegeramannya dengan sikap Nikita Mirzani pada dirinya. Mengingat dirinya merasa tidak pernah punya masalah dengan sosok Nikita Mirzani, namun namanya pun dibawa-bawa dalam kasus ini. Hingga lantaran kegeramannya itu, Marisha Ica pun juga menyinggung kasus prostitusi yang pernah menyangkut nama Nikita Mirzani di tahun 2012 silam. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Drama perseteruan antara Nikita Mirzani dan Fitri Saulteru sepertinya belum juga menemui titik akhirnya. Konflik yang melibatkan kedua sosok ini pun semakin memanas, di mana keduanya saling membongkar aib satu sama lain di hadapan publik. Dalam perkembangan terbaru, Nikita pun kembali membuat langkah yang mengejutkan. Lewat media sosialnya, ia pun mengumumkan sebuah giveaway dengan hadiah uang tunai sebesar 10 juta rupiah. Giveaway tersebut ditujukan bagi siapapun yang dapat memberikan informasi valid mengenai keberadaan seorang laki-laki bernama Taufik. Ada yang kenal Taufik ini nggak? Terakhir dia ngekos di daerah Jakbar, kerja jadi sales kartu kredit. Kalau ada yang tahu, gue kasih imbalan. Ibunya lagi sakit diabetes di Bogor. Tulis Nikita Mirzani dalam postingannya yang diunggah ulang oleh sebuah akun gosip. 10 juta buat yang tahu rumahnya dan rumah orang tuanya. Cus, kapan lagi dapat 10 juta cuma-cuma? Lanjut Nikita Mirzani. Langkah ini pun tentu saja menjadi sorotan dan memunculkan berbagai spekulasi di kalangan netizen. Banyak yang bertanya-tanya siapa sebenarnya Taufik dan apa hubungannya dengan konflik yang tengah memanas ini. Mengejutkannya, di tengah netizen yang banyak berspekulasi siapa itu Taufik, Fitri Saulteru yang mengetahui adanya upaya Nikita mencari informasi tentang Taufik lewat giveaway. Fitri pun justru tidak tinggal diam. Ya, dalam sebuah pernyataan, Fitri pun memberikan dukungan kepada Taufik dan mengingatkan kepada Nikita agar tidak semena-mena memberikan ancaman kepada siapapun. Fitri pun juga meminta pihak kepolisian untuk bertindak tegas jika terjadi sesuatu yang bisa membahayakan Taufik akibat situasi ini. Lebih jauh, Fitri pun juga meminta kepada masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan giveaway yang diumumkan oleh Nikita. Ia pun juga menyinggung bahwa hal serupa pernah terjadi sebelumnya dan menurutnya klaim Nikita soal memberikan uang kepada para pengikutnya di media sosial patut dipertanyakan. Bahkan dalam pernyataannya itu, Fitri pun lagi-lagi mengungkap aib Nikita Mirzani, di mana Nikita Mirzani diduga pernah tidak membayar gaji asisten rumah tangganya.
oleh saudara Niki ya. Kalau terjadi apa-apa dengan saudara Taufik, polisi harus tangkap ya, polisi harus tangkap. Tidak dibenarkan orang seenaknya mengancam di dunia maya untuk mengintimidasi. Itu aja ya. Tetap semangat Taufik. Dan untuk kalian ya yang semena-mena nih, yang semena-mena ikutin giveaway-nya si itu 10 juta, jangan percaya. Jangankan 10 juta, kan kalian yang bilang cilok satu aja dia angetin. Jangan percaya ya. Gaji pembantu dia aja kadang-kadang nggak dibayar. WA-nya ke saya. Atas hal tersebut, Fitri Sauteru mengaku ingin mengingatkan kepada Taufik bahwa jangan takut dengan ancaman yang diduga dilakukan oleh Nikita Mirzani terhadap laki-laki yang fotonya diposting oleh Nikita dan dicari keberadaannya di mana. Taufik, kalau siapapun yang ngetok rumah kamu nggak kenal, segera telepon polisi dan lapor polisi. Ini untuk bapak-bapak polisi ya. Fenomena seperti ini, main ancam, main premanisme itu nggak boleh dibiarkan. Lapor polisi ya Taufik ya, saya saksinya. Sementara itu, Fitri Sauteru dan kuasa hukumnya saat ini juga sedang serius untuk memproses hukum soal teror yang sempat dialaminya pada November 2024 lalu. Ya, beberapa waktu lalu, Fitri pun memang sempat mengunggah sebuah video yang memperlihatkan kaca kantornya pecah berlubang, seperti bekas tembakan peluru. Namun, hingga kini belum ada kejelasan mengenai siapa pelaku teror tersebut. Fitri pun juga mengatakan bahwa ia belum bisa memberikan keterangan lebih jauh karena belum mendapatkan hasil resmi dari Polres Tangerang Selatan atas dua laporannya, yaitu pasal pengancaman dan juga Undang-Undang ITE. Meski begitu, kuasa hukum Fitri juga mengaku siap dengan keseriusan kliennya untuk melakukan langkah hukum yang harus dihadapinya. Jadi diduga ya, saya tidak bisa bilang itu penembakan karena saya belum dapat hasil dari, maaf nih, dari aparat penegak hukum. Saya belum tahu apakah itu penembakan atau lemparan atau ketapel, saya nggak bisa juga jawab itu. Saya masih menunggu dari laporan saya yang sudah saya layangkan ke Polres Tangerang Selatan, yang menurut pengamatan saya Polres Tangsel pun berkoordinasi dengan PMJ dan Bareskrim. Sampai hari ini saya belum dapat kejelasan tentang laporan saya. Untuk itu memang saya mengangkat kuasa hukum Mas Tommy. Saya untuk mendampingi adanya proses laporan ya di Polres Tangerang Selatan ya. Ada dua laporan, 2 LP. Itu adanya pengancaman ya, yang sekarang lagi dalam proses penyelidikan ya. Nah ini kita juga lagi tindak lanjut. Terus yang kedua adalah proses laporan Undang-Undang ITE. LP-nya itu udah masuk ya, udah kira-kira udah berapa bulan ya, udah 2 bulanan lah lebih ya. Nah ini kan sudah diproses oleh pihak polisian ya Tangerang Selatan. Nah sekarang kan kita lagi minta nih laporan kemajuan terhadap laporannya. Terus kemarin juga saya sudah datang juga ke penyidik ya untuk dilihat bagaimana progresnya. Sekarang udah berjalan, rencana minggu depan tuh udah mau naik sidik ya yang proses Undang-Undang ITE. Tinggal kita nunggu laporan yang pengancaman ya. Kalau saya nggak berani menuduh ya, karena kan ini udah menjadi ranah penyidikan ya. Iya. Di sisi lain, beberapa waktu lalu, sebelumnya Nikita Mirzani juga menanggapi potongan video milik Fitri Sauteru yang menyebut bahwa Nikita tidak akan berani melawan dirinya. Namun, alih-alih gentar, Nikita pun justru menegaskan bahwa ia sangat berani untuk menghadapi Fitri Sauteru. Tak hanya membalas pernyataan tersebut, Nikita pun juga seolah menguliti Fitri Sauteru dengan mengungkapkan beberapa fakta terkait kekayaan Fitri yang menurutnya pantas untuk dipertanyakan. Konflik keduanya pun semakin panas ketika Nikita mengungkapkan persoalan uang miliknya yang kini berada di tangan Fitri.
Menurut Nikita, uang tersebut kini sulit untuk dikembalikan oleh Fitri. Dalam pernyataannya, Nikita bahkan menyarankan untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara yang tidak biasa, di mana ia pun menantang Fitri Saulteru untuk naik ke atas ring dan beradu tinju. Sekalipun dia aku injek, nggak akan dia ngelawan aku. Rekam kasih ke dia, karena aku ngasih tahu dia dengan tulus apa yang baik, apa yang enggak, dan dia menganggap aku adalah kakaknya. Seorang kakak itu berhak marahin dia. Berani kali lawan dia, berani nggak ada yang takut sama lu. Pertama lu miskin, ini real. Rekam nih, mudah-mudahan dia nonton ya. Ayo, lu nggak usah suruh gue nyamperin ke rumah lu jelek, rumah lu bawa amis. Ya kalau mau kita siapin aja ring tinju, siapa yang mau sponsorin. Lo nggak akan bisa balikin duit gue, karena duit gue juga paling udah dipakai yang gangga buat lo dan laki lo yang pengangguran itu. Ayo kalau mau kita adu jotos saja. Lantas, seperti apakah Rasman Arif Nasution sebagai tim kuasa hukum Fadel Bajideh yang membenarkan soal langkah Fitri Saulteru yang akan memberikan keterangan terkait kasus Laura dengan Fadel Bajideh, di mana keterangan yang nantinya Fitri berikan akan meringankan posisi Fadel dalam kasus Laura ini. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Di sisi lain, Rasman Nasution selaku kuasa hukum Fadel Bajideh sebelumnya sempat memberikan pernyataan penting terkait perkembangan kasus yang melibatkan Laura dan Fadel. Dalam pernyataannya beberapa waktu lalu itu, Rasman pun juga membenarkan bahwa Fitri Saulteru yang dikenal dekat dengan banyak figur publik telah mengambil langkah untuk memberikan keterangan terkait kasus Laura anak sulung Nikita Mirzani tersebut. Menurut Rasman, keterangan yang akan disampaikan oleh Fitri diharapkan dapat membantu untuk meringankan posisi Fadel dalam menghadapi persoalan hukum yang kini tengah berjalan. Langkah ini pun menjadi sorotan, mengingat Fitri dikenal sebagai sosok yang biasanya menjaga jarak dari urusan yang syarat dengan kontroversi. Rasman pun juga mengungkapkan bahwa selama ini ia telah menjalin komunikasi intens dengan Fitri, hingga Rasman pun turut menyinggung bahwa kesabaran Fitri tampaknya telah mencapai batasnya akibat ulah Nikita Mirzani yang semakin memanas dalam berbagai konflik. Beliau berkali-kali bicara ke saya, Bang, saya mendoakan semoga Allah memberi jalan terbaik bagi Loli dan juga bagi Fadel. Saya tidak berada di posisi untuk ikut-ikutan di kasus ini. Meskipun saya banyak tahu tentang bagaimana Loli terhadap ibunya, bagaimana ibunya memperlakukan Loli. Dan saya bilang, oke, Fit, nggak masalah. Tapi kamu percayalah, saya bilang. Ini kata-kata saya pada waktu itu. Pada saatnya, kamu akan disenggol. Kemudian, saya telepon, langsung Fitri ketawa. Dia bilang, kenapa kamu ketawa? Senang abang kan? Senang abang kan? Saya ketawa. Saya bilang, kan sudah saya bilang, kesabaran kamu itu, Fit, pasti ada batasnya. Saya sudah termasuk orang yang sabar menghadapi dia. Dan saya tegaskan di sini teman-teman media bahwa saudari Fitri Saulteru telah menyatakan kesediaannya kepada saya untuk menjadi saksi yang meringankan bagi klien kami, saudara Fadel Al-Fajar Bajideh.
Di satu sisi, Rasman Nasution dengan tegas sempat mengingatkan Nikita Mirzani terkait pernyataannya yang sempat membuat taruhan besar pada akhir tahun 2024 lalu. Saat itu, Nikita sepertinya berani bertaruh bahwa Fadel akan masuk penjara sebelum tahun 2025. Bahkan menyiapkan uang sebesar 5 miliar rupiah jika hal itu tidak terjadi. Namun, hingga memasuki tahun 2025, taruhan Nikita pun belum terbukti. Rasman pun mengingatkan bahwa ucapan tersebut tidak bisa dianggap enteng. Hingga Rasman pun mengancam akan mengambil langkah hukum dengan tuduhan pembohongan publik jika Nikita tidak menepati janjinya yang telah ia lontarkan kepada publik. Yang 5 miliar, jangan lupa. Yang 5 miliar. Saya katakan, kalau NM tidak memenuhi yang 5 miliar, artinya Anda dapat diduga sebagai orang yang melakukan kebohongan publik. Apalagi yang disampaikan oleh saudari adik saya Fitri Salhuteru bahwa NM itu nggak ada apa-apanya. Hanya besar ngomong. Jadi menurut saya, ya memang sudah saatnya orang-orang seperti perilaku NM ini harus dihentikan. Mana ada orang tiap saat bicara musuhi orang. Saya nggak lihat nambah teman dia. Yang ada berkurang. Serang sana, serang sini. Lantas seperti apa pula Marisha Icha yang juga mengungkapkan kegeramannya dengan sikap Nikita Mirzani pada dirinya. Mengingat ia pun merasa tidak pernah punya masalah dengan sosok Nikita Mirzani. Namun namanya pun dibawa-bawa dalam kasus ini. Hingga lantaran kegeramannya itu, Marisha Icha pun juga menyinggung kasus prostitusi yang pernah menyangkut nama Nikita Mirzani di tahun 2012 silam. Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Di tengah panasnya perseteruan antara Nikita Mirzani dan Fitri Salhuteru yang berujung pada saling bongkar tabiat satu sama lain, perhatian publik pun sempat tertuju pada pernyataan Marisha Icha sebelumnya. Lewat unggahan di akun Instagram pribadinya, Marisha pun mengungkapkan kekesalannya terhadap tudingan yang dilayangkan oleh Nikita Mirzani. Dalam unggahannya itu, Marisha pun menegaskan bahwa ia merasa tidak pernah memiliki masalah dengan Nikita Mirzani. Namun, ia justru diseret dalam berbagai tudingan yang menurutnya tidak berdasar. Bahkan dalam unggahannya, Marisha Icha juga menyindir kasus lama yang pernah menyeret nama Nikita Mirzani, termasuk isu prostitusi yang ramai diperbincangkan pada tahun 2012 silam. Dihina, jual diri, dan lain-lain sama perempuan yang merengek-rengek minta kerjaan untuk dijual dirinya pada tahun 2012. Padahal kalau diingat-ingat, dari tahun 2012 selalu berusaha bantuin kesusahannya. Dari susah bayar kontrakan rumah dan apartemennya. Dan dipikir-pikir gak pernah ada masalah sama itu orang. Tiba-tiba muncul dalam hidup saya tahun 2024 dan hina-hina. Repost Marisha Icha. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.